Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar-dasar daripada Python ya. Jadi yang pertama konten untuk bab ini yang pertama adalah mengenai eh, permulaan dalam menggunakan Python ya seperti itu. Bagaimana cara instalasinya, kemudian bagaimana cara kita untuk running program menggunakan Python ya. Kemudian yang kedua adalah Python sebagai kalkulator. Jadi di sini kita akan coba untuk menggunakan operasi-operasi dasar dalam menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara instalasi, kemudian bagaimana cara upgrade, kemudian bagaimana cara uninstall package ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengenai perkenalan dalam menggunakan Jupyter Notebook ya. Jadi Jupyter Notebook itu adalah salah satu jenis compiler yang berbentuk notebook ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sering menggunakan bahasa C, biasanya kita bikin programnya dari awal sampai akhir, kemudian kita run programnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk di Jupyter Notebook, kita bisa merun programnya itu per bagian gitu ya. Jadi kalau menurut saya untuk pembelajaran ya, untuk rekan-rekan semua, untuk pembelajaran dan untuk rekan-rekan yang masih awam terkait bahasa pemrograman Python, sebaiknya gunakan Jupyter Notebook terlebih dahulu daripada menggunakan misalkan PyCharm yang bentukan running programnya itu seperti bahasa C ya di Ubuntu seperti itu. Kemudian di sini ada ekspresi logikal dan juga operator. Kemudian ada summary, ada problem dan yang bisa dikerjakan oleh rekan-rekan untuk memperkaya eh, pengetahuan mengenai bahasa pemrograman Python itu sendiri. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah bagaimana sih cara untuk menginstal Python ya, seperti itu ya. Nah, rekan-rekan silakan kalau misalkan untuk instalasi Python, rekan-rekan bisa menggunakan atau buka websitenya seperti itu ya. Websitenya itu adalah anaconda.com seperti itu. Nah, dari anaconda.com ini rekan-rekan silakan lakukan proses download ya seperti itu. Caranya adalah eh, kita pindahkan kursor ke bagian produk ini, kemudian klik individual edition. Klik individual edition, kemudian silakan klik download ya untuk bahasa pemrograman Windows seperti itu. Nah, cara instalasinya kalau misalkan rekan-rekan sudah lakukan proses download di sini ya, silakan rekan-rekan klik file yang sudah didapatkan, kemudian nanti lakukan proses instalasi ya. Proses instalasinya sendiri itu caranya adalah kalau misalkan kita sudah klik dua kali ya bagian kiri bawah ini, kita sudah klik dua kali, maka akan keluar screen ya seperti ini ya. Screen seperti ini. Kemudian, nah kita bisa lihat ya nanti misalkan rekan-rekan eh, download instalasinya, mungkin di sini akan berbeda ya karena ini menunjukkan daripada versinya itu sendiri seperti itu. Biasanya kalau untuk eh, saat ini tanggal 9 Juli 2021 versi terakhir adalah versi 2001 2021.05 ya. Mungkin nanti akan berubah seperti itu menjadi yang lebih baru. Tapi biasanya nggak perubahannya nggak terlalu banyak. Lakukan proses instalasi seperti ini, kemudian klik next yang ada di sini, kemudian klik I agree ya, seperti itu. Kemudian klik yang bagian Jasmi, kemudian next lagi, kemudian lakukan next lagi. Kemudian nanti akan muncul option ya, seperti ini ya. Jadi rekan-rekan kalau saya sarankan yang pertama ini tidak usah dicentang ya, seperti itu. Jadi tidak usah dicentang, lakukan eh,
biarkan apa adanya saja seperti itu, kemudian lakukan proses instalasi di sini. Kemudian ketika sudah selesai maka akan keluar kata-kata komplit ya seperti itu. Silakan untuk klik tombol next yang ada di situ. Kemudian skip, kemudian akan keluar uh, thanks for installing Anaconda 3 ya. Silakan untuk klik tombol finish yang ada di sini seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan sudah melakukan proses instalasi, kemudian silakan masuk ke sini, kemudian klik Anaconda, ketik Anaconda ya. Anaconda Navigator seperti itu. Kemudian tunggu sebentar. Ini sedang loading ya. Aplikasinya sedang loading, ditunggu sebentar saja. Biasanya kalau eh, terlalu lama seperti itu ya proses loadingnya. Ini masuk ke sini nanti kalau misalkan ada keluaran seperti ini, eh, kita klik saja OK and then show again ya. Ini no remind me later aja, seperti itu. Kita tunggu sebentar karena ini dia masih dalam proses loading ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Ketika sudah selesai, maka ini no remind me later lagi saja. Kemudian jika sudah selesai, silakan rekan-rekan ke bagian Jupyter Notebook ya, bukan Jupyter Lab, Jupyter Notebook seperti itu. Kemudian klik Launch. Tunggu sebentar. Kemudian akan otomatis keluar di bagian uh, Google Chrome teman-teman ya. Jadi di browsernya teman-teman nanti akan otomatis keluar apa yang disebut dengan Jupyter. Nah, caranya kalau sudah seperti ini, rekan-rekan silakan masukkan, pindahkan kursor teman-teman ke New, kemudian klik Python 3 ya. Nah, nanti akan keluar bentuk dasar seperti ini. Seperti itu. Kita lanjutkan ke materi. Nah, itu adalah proses instalasi sampai dengan keluar Jupyter Notebook-nya ya. Kemudian teman-teman kita lanjutkan ke 1.2 yaitu Python as a Calculator ya, seperti itu. Jadi di bagian sini teman-teman itu akan melakukan operasi aritmatik, eh, melakukan operasi matematik sederhana ya seperti itu ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu bagaimana cara untuk menampilkan semacam kata-kata pertama ya. Biasanya kalau dalam bahasa pemrograman itu kata-kata pertama yang keluar daripada seorang programmer itu adalah hello world. Ya. Bagaimana cara kita menampilkan hello world di Python seperti itu. Caranya adalah pindahkan kursor ke sini, kemudian ketik print, buka, kemudian tanda kutip, hello world. Kemudian kita run bagian pemrograman yang ada di sini dengan cara klik shift kemudian enter, maka akan keluar hasilnya itu adalah hello world ya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke materi teman-teman. Nah, kita dihadapkan dengan permasalahan bagaimana cara untuk menghitung pertambahan dari 1 dan 2. Seperti itu ya di dalam Jupyter Notebook. Caranya gampang saja. Rekan-rekan bisa langsung saja 1 ditambahkan dengan 2 di sini. Sehingga outputnya nanti keluar 3 seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menghitung 3 kali 4 dibagi kurung buka 2 kuadrat ditambah 4 dibagi dengan 2 seperti itu. Caranya adalah kita langsung ketikkan saja di sini misalkan 3
dikalikan dengan 4, kurung tutup, dibagi dengan 2 kuadrat. Jadi kalau notasi kuadrat di sini eh, kita tuliskan, kita ketikkan ya, tanda bintang 2 kali seperti itu. Saya lupa di sini harusnya ada kurung buka ya, untuk meminimalisir kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Python seperti itu. Ditambahkan dengan 4, kemudian dibagi dengan 2 ya. Ini saya masukkan 2 di sini ya. Maka akan dihasilkan nilai yaitu 2 seperti itu, 0 ya. Oke, kemudian nah ini kita bisa lihat ya di sini ya. eh, Jenis-jenis ya yang ada di Python sendiri. Jenis-jenis perhitungan yang bisa rekan-rekan hitung di sini ya. Jika dibagi dengan 4, kemudian hasilnya itu bisa kita kalikan dengan 2, itu gimana caranya? Nah, maksud dari blok pemrograman ini jadi seperti ini. Misalkan saya punya 3 dibandingkan dengan 4. Ini kan hasilnya 0,75 ya. Nah, gimana caranya biar kita tidak repot-repot menggunakan hasil ini dengan menuliskan kembali 3 bagi 4 ini. Caranya adalah kita gunakan underscore di sini, kemudian kita kalikan dengan 2 misalkan. Nah, seharusnya kan 0,75 ini jika kita kalikan 2 itu adalah 1,5 kan. Kita coba apakah hasilnya 1,5 atau tidak. Jadi dia mengambil hasil terakhir dari aritmatika yang ada di atasnya, seperti itu, di blok pemrograman atasnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lakukan hasil si 1,5 ini kita pangkatkan dengan 3 misalkan. Maka caranya adalah underscore, kemudian pangkatkan dengan 3. Maka dihasilkan 3,375 seperti itu. Jadi si underscore ini dalam kata lain mengambil nilai eh, aritmatika atau nilai value yang ada di blok pemrograman atas seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ya, import math ini adalah cara untuk mengimport package bernama math seperti itu. Misalkan kita kan ingin cari, contohnya adalah kita ingin cari akar misalkan. Nah, akar itu agak sulit untuk kita cari dengan hanya menggunakan Python saja. Nah, kita perlu bantuan package lain yang dinamakan dengan math seperti itu. Nah, kita coba tulis import. Nah, jadi si math ini tuh dia isinya itu adalah berbagai macam fungsi-fungsi yang bisa menyelesaikan persamaan atau menyelesaikan operasi-operasi sederhana di dalam matematika seperti itu. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini kita bisa lihat si math ini memiliki fungsi akar misalkan ya. Kemudian fungsi sinus seperti itu. Nah, kita coba akar dari 9 misalkan. Import math, kemudian math dot sqrt 9 misalkan. Hasilnya berapa sih? Maka hasilnya adalah 3 seperti itu. Kemudian bisa juga kita hitung sinus kosinus ya. Ini sinus, ini contohnya kita bisa lihat aja di sini. Sinus, kemudian nilai logaritma bisa kita hitung, kemudian nilai eksponensial juga kita bisa hitung, dan nilai faktorial juga. Di sini nilai faktorial belum ya, belum bisa ya. Gitu. Di sini ini adalah 1 dibagi
nilai infinite ya. Jadi jika satu dibagi nilai tak terhingga, maka otomatis nilainya akan mendekati nol ya, seperti itu. Kemudian jika nilai infinite dikalikan dengan 2 maka otomatis akan dihasilkan nilai yang infinite, seperti itu ya. Kemudian nilai infinite dibagi dengan nilai infinite, maka hasilnya juga tidak tentu ya, seperti itu. Nah, ini adalah jenis bilangan kompleks ya. Jadi, dua itu adalah bilangan real, kemudian bagaimana jika ada nilai imajinernya ya, seperti itu. Nah, caranya adalah kita ketikkan misalkan di dalam Python 2 tambah, misalkan saya ingin nilai imajinernya adalah 5 ya. Maka otomatis eh, kita ketikkan saja 5J seperti itu. Maka akan otomatis eh, hasilnya adalah nilai realnya itu 2 dan nilai imajinernya itu adalah 5 seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan fungsi kompleks ini ya. Ini misalkan kompleks, kemudian nilai realnya itu adalah 2 misalkan. Kemudian nilai eh, imajinernya adalah 5 misalkan. Akan dihasilkan nilai yang serupa dengan hasil yang ada di atas seperti itu. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa coba ya. Jadi misalkan untuk bilangan notasi yang lain, jadi Python juga bisa menghandle notasi saintifik dengan menggunakan letter E ya. Ini bisa dihandle juga oleh Python. Kemudian eh, ini untuk mengetahui apakah nilai yang kita masukkan itu bertipe data apa sih sebetulnya gitu ya. Misalkan saya punya eh, eh, type ya. Saya punya nilai, saya masukkan suatu nilai ke dalam variabel misalkan A sama dengan 1 2 3 4 misalkan. Nah, saya pengen tahu si variabel A ini bertipe data apa. Seperti itu. Caranya adalah type. Kemudian kurung buka A seperti itu. Maka akan dihasilkan tipe data integer atau bilangan bulat seperti itu ya. Kemudian misalkan saya punya nilai B ya. B sama dengan 1 2 3,45 misalkan. Nah, kira-kira tipe datanya apa? Tipe datanya adalah float seperti itu. Jadi tipe data real yang memiliki nilai koma ya. Jadi dia tidak bulat. Kemudian, nah bagaimana kalau misalkan kita gunakan, kita ingin tahu tipe data dari 2 plus 5J ini ya. Maka kita tinggal tulis type, kurung buka, 2 ditambah 5J misalnya. Maka akan dihasilkan tipe datanya itu adalah kompleks. Nah, mungkin sampai situ dulu. Nanti saya akan lanjutkan untuk bagian managing package dan lain-lain ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.